Mari kita selidiki firman Tuhan berjudul Paskah adalah jalan dan kebenaran. Jika Tuhan tidak memberitahukan kebenaran tentang Paskah ke dunia ini, apakah ada cara lain untuk kita mengenal Tuhan? Karena Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia sama seperti kita tidak akan bisa mengenalnya. Jika kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak akan mengenal Tuhan Bapa, dan dengan otomatis tidak mengenal Tuhan Ibu juga. Bahkan, kita tidak mengetahui bahwa kita adalah anak-anak surgawi dan hanya menghabiskan waktu kehidupan kita di dunia ini tanpa kegembiraan dan harapan, dan yang pada akhirnya akan menghadapi kematian. Betapa malangnya ini. Tetapi Tuhan mengasihani kita karena nasib kita, dan Dia mengaruniakan Paskah, sebuah hari raya kudus dan berharga bagi kita. Tentang kehidupan yang sudah dijalankan Tuhan di bumi ini, banyak pelukis, penyair, dan musisi telah memberikan kemuliaan dan memuji pekerjaannya yang luar biasa. Karena tidak memungkinkan untuk mengambil foto pada waktu Yesus, mereka seringkali menggambarkan Tuhan melalui lukisan. Saya yakin bahwa hampir semua orang pasti mengetahui tentang judul mahakarya yang terkenal ini. Apakah ada orang yang tidak tahu lukisan perjamuan terakhir? Bahkan sebelum menerima kebenaran, bukankah Anda sudah mengetahui lukisan perjamuan terakhir? Lukisan itu menggambarkan saat Yesus merayakan Paskah. Sebenarnya, si pelukis pun tidak tahu tema lukisannya, tapi menamainya perjamuan terakhir. Kalau dia tahu tentang kebenaran, atau salah seorang anggota kita yang melukisnya, namanya akan menjadi Paskah Perjanjian Baru, bukan? Lukisan ini dibuat untuk memperingati saat yang paling berharga di dalam kehidupan Yesus di atas bumi ini. Tetapi si pelukisnya melukis tanpa mengerti kebenaran yang terkandung pada saat itu. Tetapi saudara-saudari dan saya sudah mengerti bahwa pada hari itu, pesta hidup sudah diadakan. Maksudnya, Tuhan memberitahukan Paskah Perjanjian Baru pada hari itu, untuk memberi kepada kita hidup dan keselamatan, dan memimpin kita ke jalan kerajaan sorga, bukan? Jadi, hari ini, mari kita lihat firman tentang hal ini di Yohanes terlebih dahulu. Mari kita baca pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah berfirman apa? Jalan. Dan berfirman apa? Kebenaran. Dan berfirman apa? Hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah ajaran dan kebenaran yang sangat penting, yang harus kita ingatkan berulang-ulang. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jika begitu, Yesus sudah berperan sebagai jalan untuk menuntun kita kemana. Kita harus mencari tahu hal ini terlebih dahulu sebelum melakukan. Kemanakah Kristus menuntun kita sehingga Dia menjadi jalan? Mari kita lihat adegan-adegan dalam Alkitab yang menunjukkan banyak teladan bagaimana datang ke dunia ini dari surga untuk berperan sebagai jalan menuju surga yang kekal. Mari kita melihatnya melalui Yohanes pasal 13 ayat 15. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Bukan hanya karena ada kata seperti itu di dalam Alkitab, sehingga kita hanya memikirkannya. Bagaimana kita mengikuti teladan yang dilakukan Kristus, untuk kita juga berbuat sama seperti yang telah diperbuatnya kepada kita. Saya mengingat bahwa saya pernah berbagi cerita ilustrasi ini dengan Anda. Seekor burung ditangkap oleh seorang manusia dan terkurung dalam sangkar burung.
Namun, meskipun burung ini terjebak di dalam sangkar, ia sangat ingin terbang keluar, tetapi tidak ada jalan keluar. Sebab anak burung ditangkap, ibunya tidak bisa makan apapun, tetapi hanya terbang di sekeliling sangkar itu dengan bunyi tangis. Ibunya terus berkeliling di sangkar burung di mana ada anaknya dengan menangis. Suatu hari, tiba-tiba ibu burung itu menunjukkan suatu perilaku yang tidak biasanya. Ia terbang di sekeliling sangkar burung itu, tetapi tiba-tiba membuat suatu bunyi dan jatuh ke lantai. Sepertinya ia mati. Anak burung itu melihat ibunya dan berpikir, apa yang Mama lakukan sekarang? Sementara itu, ibunya terbang lagi di sekeliling sangkar burung itu dan jatuh ke lantai lagi. Seketika ia melihat mata kepala anak burung itu. Beberapa kali ibu burung itu memberi isyarat kepada anak burung itu, tetapi anak itu tidak memahami alasan ibunya sedang melakukan itu. Pada suatu hari, ia menyadari alasan perbuatan ibunya. Oh, aku harus seperti Mama. Lalu, di dalam sangkar itu, anak burung itu pura-pura mati, walaupun sebenarnya ia masih hidup. Saat orang yang telah menangkap anak burung itu melihat bahwa burung itu sudah mati, dia mengambilnya dari sangkar dan membuangnya. Ketika anak burung itu dibuang, dia sangat bergembira. Dia menjadi bebas. Dan diceritakan bahwa dia terbang dengan penuh semangat ke hamparan langit biru sambil berkicau bersama induk burung. Apakah yang sudah ibu burung itu tunjukkan? Teladan. Karena anaknya terkurung dalam sangkar burung, dia harus melepaskannya. Tetapi dia bukan manusia yang ada tangan dan kaki. Lalu ia menunjukkan kepada anaknya teladan yang sangat bijaksana. Pada akhirnya, dia terkurung di dalam sangkar dan tidak punya pilihan kecuali mati. Tetapi dengan mengikuti teladan ibunya, dia memperoleh kebebasan dan terbang dengan semangat ke dunia di mana dia dapat terbang dengan bebas. Kita juga telah terkurung di dalam planet kecil ini yang bernama bumi. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepada kita teladannya, cara untuk kita bebas, supaya kita juga melakukannya. Di antara banyak teladannya, mari kita pelajari firman Tuhan tentang kebenaran Paskah. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Karena tiba hari Paskah, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau mau kami mempersiapkan Paskah?" Ayat 18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada Sianu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Ayat ini menunjukkan kehendak Yesus yang kuat. Saudara-saudari, Yesus telah memberikan kita suatu teladan berkata, "Aku mau merayakan Paskah." Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi dari firman Alkitab. Yesus berkata, "Rayakanlah Paskah," tetapi banyak gereja di dunia tidak mau merayakannya. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Mereka akan pergi ke tempat yang lain, bukan kerajaan surga di mana Yesus berada, bukan? Tuhan sudah menjadi jalan dan teladan bagi kita, supaya Dia bisa membuat kita menyadari semua kebenaran dan melakukannya. Di antara semua kebenaran, Paskah adalah kebenaran yang penting, bukan? Menurut firman ini, siapakah yang mengaku Paskah membanggakannya dan yang memujinya? Tuhan dan Alkitab. Alkitab mendukung semua kebenaran ini dan sepertinya berkata, apa yang kamu percaya itu benar. Paskah yang kamu rayakan sudah dirayakan Yesus juga. Mengikuti teladan Yesus adalah jalan ke kerajaan surga. Hal itu dituliskan agar kita mengetahuinya. Jadi orang yang tidak menuruti jalan ini
sedang berjalan tidak menuju surga. Kalau begitu, hanya ada satu jalan yang lain. Apakah jalan itu? Jalan itu menuju neraka, tempat hukuman yang kekal. Selama kita mengingatkan diri hal itu sekali lagi melalui Alkitab, kita harus bertekad untuk tidak melalaikan Paskah yang sudah dirayakan Yesus untuk memberikan teladan kepada kita. Mari kita baca ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan yang berisi anggur, ia mengambil cawan yang berisi anggur Paskah, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Untuk memimpin kita merayakan Paskah, Kristus memberikan teladan, makan roti dan minum anggur Paskah. Jejak Yesus bahwa dia merayakan Paskah itu sudah diberitahukan kepada semua orang di seluruh dunia melalui karya seorang seniman. Tetapi tidak banyak orang tahu sebenarnya lukisan itu perayaan Paskah. Semua orang tahu perjamuan terakhir. Tetapi ketika kita berkata perjamuan terakhir adalah Paskah yang sebenarnya, mereka berkata, apakah itu benar-benar Paskah? Di manakah dikatakannya? Melalui itu, kita bisa sepenuhnya memahami dunia ini benar-benar ditutupi oleh kegelapan. Jadi, Paskah yang sedang kita rayakan ini adalah Paskah yang Tuhan dan Alkitab megahkan, dukung, dan akui bahwa semua ini benar. Tuhan menurunkan banyak berkat berlimpah-limpah dan mengakui kita sebagai orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus lebih bangga akan kepercayaan kita dan iman lebih baik di dalam kebenaran. Mari kita baca 2 Korintus pasal 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh siapa? Oleh Tuhan. Maksudnya, orang yang dipuji Tuhan adalah orang yang benar. Siapakah yang diakui Tuhan sebagai orang yang benar? Kamu yang merayakan Paskah ada yang benar. Kenapa? Aku sudah memberikan teladan kepadamu agar kamu juga berbuat demikian. Gereja yang menuruti teladanku adalah Sion, bukan? Dengan cara ini, Tuhan berkata, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Lukas sudah menulis tentang hal ini. Mari kita baca Lukas pasal 22 dan memastikan Paskah adalah jalan ke surga dan kebenaran yang menuntun kita ke surga. Lukas pasal 22 ayat 15 kita baca. Katanya kepada mereka, "Aku, siapakah aku di sini?" Yesus bukan? Ini firman Yesus. "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Hari raya apakah yang sangat diinginkan oleh Tuhan? Itu adalah hari raya Paskah. Tuhan berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini." Sekarang, Anda semua dan saya menjadi milik Tuhan dan berdiam di dalam Tuhan melalui Paskah. Lagi pula, kita sedang berlari ke kerajaan surga yang disediakan Tuhan bagi kita. Kita harus bangga dan meyakini kenyataan ini. Saudara-saudari, surga bukanlah tempat yang dapat dimasuki banyak orang hanya dengan ucapan bibir mereka. Karena itu merupakan keselamatan menurut perjanjian Tuhan. Tuhan telah menegaskan dan telah menjanjikan hidup yang kekal dan keselamatan kepada semua umat manusia pada zaman ini melalui Paskah ini. Banyak gereja di dunia berkata, gereja Tuhan merayakan Paskah. Bukankah itu aneh bahwa gereja merayakan Paskah? Tidak ada gereja yang merayakan Paskah. Karena tidak ada gereja yang merayakan Paskah, apakah yang dikatakan Tuhan tentang dunia ini? Dalam Yesaya pasal 60,
dunia yang gelap, dunia yang kelam, dunia tanpa kebenaran, dunia tanpa terang. Menunjukkannya seperti ini. Mata dan hati manusia sudah tertutup, dan tidak ada lagi terang dari kebenaran. Di dalam keadaan itu, Tuhan datang ke bumi sebagai terang dan menyinari dunia dengan terang Paskah, perjanjian baru. Ketika terang kebenaran menyinari hati kita, sebuah lampu menyala. Ketika dua orang menerima terang itu, dua lampu menyala. Sekarang, sangat banyak lampu menyala di seluruh dunia. Semakin lama, semakin banyak lampu akan menyala. Di dalam Lukas pasal 22, Tuhan berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah." Seberapa sungguh-sungguhkah katanya itu? Aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu. Surga bukanlah tempat di mana aku sendiri yang memasukinya, bukan? Aku sungguh ingin membawamu ke surga, jadi aku memberikan teladan kepada kamu untuk menunjukkan kepadamu jalan ke surga. Sebenarnya, apakah Tuhan tidak bisa masuk ke surga jika dia tidak merayakan Paskah? Kenapa dia sudah merayakan Paskah? Untuk memberi teladan. Untuk mengajari kita supaya kita juga melakukannya. Tuhan telah dibaptis ketika dia datang ke bumi ini. Kenapa dia sudah dibaptis? Tuhan tidak usah dibaptis. Baptisan adalah suatu upacara bagi orang berdosa untuk pengampunan dosa. Tetapi kenapa Tuhan bukan seorang pendosa telah dibaptis? Semuanya itu untuk kamu melakukannya. Bagaimana melakukannya? Dia mengingatkan kita bahwa dia telah membuatnya sebagai suatu teladan. Karena Kristus telah berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Saya dan Anda adalah orang yang harus dapat mengikuti jalan itu, bukan? Kita berbangga karena gereja kita mengikuti jalan itu dan berkata kepada orang sekitar kita, "Rayakanlah Paskah, terima hidup kekal, dan masuk ke surga bersama." Karena Paskah adalah jalan menuju ke surga yang telah diakui Yesus. Dan itu merupakan kebenaran yang diakui Yesus. Bukankah kita harus mengatakannya dengan jelas? Mari kita baca ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah apa? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Saudara-saudari, apakah tubuh Tuhan bisa jadi tubuh yang fana? Yesus memberikan roti Paskah dan menetapkan roti itu dengan janji dan berkata, "Inilah tubuhku yang kekal." Perbuatlah ini menjadi apa? Menjadi peringatan akan aku. Siapa yang berkata ini? Firman ini tidak diberikan oleh seorang tetangga kita atau seorang perantau. Tuhan, pusat dari keselamatan dan dasar dari keselamatan, telah berkata, "Perbuatlah ini." Walaupun hal itu diperintahkan Tuhan, setan selalu berbicara menentang Tuhan sejak Taman Eden. Ketika Tuhan berkata, "Jangan makan," setan berkata, "Makanlah." Ketika Tuhan berkata, "Makanlah," setan berkata, "Jangan makan." Tentang roti dan anggur Paskah, Tuhan berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi siapa? Bagi kamu." Kita sudah mengetahui Paskah, kebenaran perjanjian baru ini. Itu adalah bagian terpenting dari segala kebenaran perjanjian baru yang telah diberitahukan Yesus. Tetapi pada zaman ini, itu adalah Paskah yang Yesus ingin rayakan, dan Paskah ini yang Yesus sangat rindukan. Tetapi sekarang, semua gereja di dunia tidak merayakan Paskah ini, walaupun berkata mereka percaya kepada Yesus. Hal ini dianggap sungguh aneh dan diejek. Mereka semua berkata percaya kepada Yesus dan menganggap besar semua pekerjaan Yesus. Walaupun Paskah sudah ditinggalkan dengan bentuk lukisan, gambaran, dan berbagai bukti, mereka tidak tahu tentang Paskah. Bukankah itu mengherankan? Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sekarang nubuat Tuhan digenapi
dengan tetap dan dengan akurat. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Kita semua sangat diberkati. Semua anggota keluarga Zion sangat diberkati. Walaupun kita kurang lancar dalam hal ini atau itu, kita tetap diberkati. Saudara-saudari, bayangkan Anda melakukannya dengan sangat baik. Apakah Anda memerlukan bantuan Tuhan? Orang yang kurang berbakat sering berdoa kepada Tuhan. Mereka lebih rajin berdoa daripada yang berbakat. Melihat dari surga kepada siapa Tuhan memberikan berkat lebih banyak. Di antara orang yang coba menyelesaikan segala hal dengan kemampuannya berkata, "Aku lancar dalam segala hal." Dan orang yang sering berdoa, "Tuhan, aku ini orang berdosa, orang lemah, dan kurang. Namun Engkau memanggil aku ke Sion dan memberkati aku masuk ke surga. Aku sangat berterima kasih atas kasih karunia-Mu." Ketika kita mendengar nama Rasul Paulus, kita bisa berpikir dia sangat pintar mengajar Alkitab, memberitakan Injil, dan baik melakukan dalam segala hal. Tetapi, dia juga kekurangan dalam beberapa hal. Dia sudah berdoa kepada Tuhan 3 kali. "Tuhan, ambillah suatu duri setan dari dalam dagingku." Tetapi jawab Tuhan kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Aku menaruh duri itu padamu dengan kasihku. Jika aku mengambilnya daripadamu, haruskah aku mengambil kasihku daripadamu? Belajarlah mencukupkan diri dengan duri itu, dan bersyukurlah." Setelah menyadari hal ini, apa yang ditulis Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5? "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal." Saya pernah menceritakan ini. Seberapa panjangkah pembuluh darah di dalam tubuh seorang manusia? Bisakah Anda percaya bahwa itu kurang lebih panjangnya 90.000 kilometer? Kita bisa berpikir apakah itu 1 kilometer panjangnya? Keliling lingkaran bumi adalah kira-kira 40.000 kilometer. Tuhan membuat panjang pembuluh darah di dalam tubuh kita 2,5 kali keliling bumi. Tuhan membuat lubang melalui pembuluh kapiler sehingga darah bisa mengalir melaluinya. Jika Tuhan tidak menganggap kita begitu berharga dan mengasihi kita, bagaimana Dia bisa menciptakan kita dengan begitu rumit? Keberadaan kita adalah bukti bahwa kita menerima cinta dari Tuhan. Kita harus percaya dan memahaminya. Mari kita semangat. Berterima kasih kembali kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi yang telah mengaruniakan bukan hanya menciptakan pembuluh darah kepada kita, tetapi juga untuk membawa kita ke kerajaan surga yang kekal. Orang lain memandang lukisan Paskah dan berkata, "Inilah perjamuan terakhir." Tetapi kita berkata, "Inilah Paskah perjanjian baru." Mata kita dan mata mereka sungguh berbeda. Mereka menuntut ada mata tapi tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihat. Ketika Yosua dan bangsanya mengelilingi Yeriko untuk 7 kali sesudah menerima kuasa Roh Kudus dari surga melalui Paskah, Yeriko runtuh hanya karena teriakan mereka, bukan? Karena Tuhan sudah membuat perjanjian dengan Israel melalui Paskah. Paskah menjadi tenaga penggerak yang mendatangkan kemenangan pada mereka. Di manakah semuanya itu? Pada zaman Raja Yosia, mereka menyembah berhala sebagai Tuhan mereka lama sekali. Tetapi suatu hari mereka menemukan kitab Taurat di dalam bait Tuhan. Di dalam kitab Taurat ada Paskah, suatu hari raya kudus Tuhan yang belum pernah dirayakan mereka sejauh itu. Pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia, mereka merayakan Paskah seperti yang ditulis dalam Alkitab. Kemudian berkat Tuhan datang ke atas Raja Yosia, sehingga dia diakui bahwa sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Dari siapa Yosia diakui seperti itu? Dari Tuhan. Bagaimana dengan Raja Hizkia? Di antara raja-raja,
Tidak ada raja yang mendapatkan hasil yang negatif sesudah merayakan Paskah. Raja-raja yang tidak merayakan Paskah menjadi curang, menyembah berhala, melanggar kehendak Tuhan, tercondong kepada kejahatan, dan memerintah negaranya dengan ganas dan jahat. Sebaliknya raja-raja yang merayakan Paskah dipimpin oleh Tuhan dan tercatat di dalam Alkitab sebagai tokoh-tokoh yang hebat. Mari kita simpulkan firman Tuhan melalui Ayub pasal 8. Paskah adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita untuk memimpin kita ke surga. Sekali lagi kita mengingat Tuhan sangat rindu merayakan Paskah itu, sehingga dia datang ke bumi ini sebagai manusia. Mari kita baca Ayub pasal 8. Pasal 8 ayat 7 kita baca. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Di antara para nenek moyang, ada Raja Yosia dan Raja Hizkia, dan juga ada Yosua. Mereka sudah belajar apa? Raja Hizkia yang hampir mati, diberkati Tuhan umur panjang, dengan menambahkan 15 tahun pada masa hidupnya. Dan dia menempatkan suatu keajaiban yang menakjubkan seperti memindahkan bayangan matahari ke belakang, tertulis pada satu halaman Alkitab. Mengingat firman di dalam Yeremia pasal 31, akan datang waktunya aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada hari itu, Tuhan akan menaruh Tauratnya dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka mereka akan menjadi umat Tuhan, dan Tuhan akan menjadi apa? Menjadi Tuhan mereka. Dengan apakah Tuhan mendirikan hubungan itu? Dengan perjanjian baru. Namun, sekarang tidak ada kebenaran kudus yang menuntun kita kepada Tuhan, menjadikan kita satu tubuh dengan Tuhan. Bagi orang yang tidak mau diselamatkan, mungkin Paskah tidak diperlukan. Tetapi bagi orang yang mau diselamatkan, Paskah harus dirayakan. Jadi bukankah dia sudah menunjukkan suatu teladan? Untuk memimpin kita ke surga, Tuhan sendiri sudah merayakan Paskah sebagai teladan 2000 tahun yang lalu. Pada zaman Roh Kudus ini juga, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu merayakan Hari Raya Kudus ini sebagai contoh bagi kita. Saya memohon semua saudara-saudari di Sion membangunkan semua jiwa malang yang senang hidup hanya tahu di dunia ini, supaya mereka juga bisa tahu keberadaan kerajaan surga dan masuk ke sana bersama. Semoga karunia Tuhan menyertai menutup khotbah. Terima kasih.